إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Hadirin jamaah salat tarawih rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita terus bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga terus memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan nama-namanya yang baik dan sifatnya yang sempurna, yang mana dengan nikmat yang begitu banyak yang masih Allah berikan kepada kita semuanya, walhamdulillah, kita di malam ini, yaitu malam ke-15 Ramadan, kita masih diberikan kesempatan untuk terus beribadah, melakukan amal saleh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalau kita mau melihat terlebih 2 tahun ini, kita semua diberikan musibah yang begitu besar, yaitu musibah dengan adanya wabah corona. Kita bisa melihat betapa banyak saudara-saudara yang mungkin mereka sangat merindukan pertemuan dengan bulan Ramadan seperti yang kita alami sekarang ini. Tetapi qadarullah, banyak mungkin dari kerabat kita, kawan kita, atau bahkan keluarga kita, mereka lebih dulu bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka tidak bertemu dengan bulan yang berkah ini. Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita yang sekarang bisa duduk di tempat yang berkah ini, hendaknya kita sadar bahwasannya kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikehendaki untuk bertemu dengan bulan mulia, bulan yang berkah, bulan di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala banyak menyelamatkan hambanya dari api neraka, bulan di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ampunan di setiap malam dan siangnya kepada hamba-hambanya. Di bulan yang berkah ini kita pun bisa merasakan begitu mudahnya untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah, begitu mudahnya kita melakukan ibadah kepada Allah. Mungkin kalau di luar bulan Ramadan sulit untuk kita menyempatkan waktu hadir di masjid seperti ini, tetapi di bulan yang berkah ini Allah mudahkan langkah kita. Maka walhamdulillah atas nikmat hidayah dan nikmat taufik yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian juga hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah riwayat yang disebutkan di dalam Sunan Abu Dawud, bahwasanya Abu Hurairah beliau pernah mengatakan, suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak menaiki mimbar beliau, yang mana perlu kita ketahui bahwasanya mimbar Nabi kita itu memiliki beberapa anak tangga. Maka ketika Rasulullah melangkahkan kakinya di anak tangga yang pertama, beliau mengatakan amin. Kemudian ketika beliau melangkahkan kakinya ke anak tangga yang kedua, beliau pun mengatakan amin. Dan ketika beliau pun melangkahkan kakinya ke anak tangga yang ketiga, beliau mengatakan amin. Berarti Rasulullah mengatakan amin sebanyak 3 kali. Maka ketika itu para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah, mereka terheran sehingga bertanya, ma'sanata bidzalik ya Rasulullah, apa gerangan wahai Rasulullah yang menyebabkan engkau mengatakan amin, amin, amin?
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Atani Jibril, sungguh telah datang kepadaku Jibril, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang mempelantarai adanya wahyu dari Allah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Jibril, la'anallah, bahwasannya Allah melaknat man adraka walidayhi aw ahaduhuma wa lam yadkhulul jannah bihima. Bahwasanya Allah melaknat siapa saja yang mereka mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka, tetapi orang tersebut atau anak tersebut mereka tidak bisa meraih surga dari keduanya. Maka Rasulullah pun mengatakan amin. Ini amin yang pertama. Maksudnya apa? Ada seorang hamba yang dia mendapatkan kedua orang tua, tetapi karena dia tidak berbakti, karena dia durhaka, maka Allah masukkan hamba tersebut ke dalam api neraka. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah, kita sekarang berada di bulan yang berkah, bulan Ramadan. Berbakti kedua orang tua merupakan ibadah yang hendaknya kita perhatikan. Mungkin yang selama ini kita jarang bersilaturahim kepada kedua orang tua kita. Mungkin yang selama ini kita masih sering durhaka kepada mereka lewat ucapan dan perbuatan. Maka segera beristighfar, bertaubat kepada Allah. Kita sekarang berada di bulan berkah, bulan di mana kesempatan untuk kita betul-betul meraih ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadikan kedua orang tua kita senantiasa ridha terhadap diri kita. Karena ketika orang tua ridha kepada kita, maka Rabb pencipta kita akan ridha kepada kita. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ridhallahi fi ridhal walidain wa sakhatullah fi sakhatul walidain. Bahwasanya ketika orang tua ridha kepada kita, maka Allah pun akan ridha kepada kita. Akan tetapi sebaliknya, ketika Allah murka terhadap kita, disebabkan apa? Kemurkaan yang ada pada kedua orang tua terhadap diri kita. Maka hati ikhwan fillah rahimani wa rahimahullah, jangan sampai kita di bulan Ramadan ini tetapi kita tidak memiliki perhatian terhadap ibadah berbakti kepada kedua orang tua kita. Terlebih saudara-saudara yang masih mendapatkan orang tua yang masih hidup, pergunakan kesempatan emas ini untuk betul-betul meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adapun amin yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la'anallah man dakhala alaihi Ramadan wa lam yughfar dhanbah. Sungguh Allah melaknat seorang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah, mari kita introspeksi diri. Kita tanyakan terhadap diri kita, berapa kali kita bertemu dengan bulan Ramadan? Mungkin kita bertemu ada yang belasan tahun, bahkan puluhan kali, ya, atau ada yang baru 5 kali. Intinya kita berkali-kali bertemu dengan bulan Ramadan. Akan tetapi sudahkah kita menjadi orang yang pandai mengambil pelajaran dengan pertemuan kita dengan bulan Ramadan? Jangan sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan sama seperti kita bertemu dengan bulan-bulan yang lain. Kita bertemu kemudian berpisah begitu saja tanpa kita meraih keutamaan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ragima anfun abdin dakhala alaihi Ramadan wa lam yughfar dhanbah." Sungguh merugi dan bangkrut seseorang, yaitu orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Maksudnya apa? Orang tersebut berada di bulan Ramadan tetapi dia tidak menjaga ibadah kepada Allah. Dia berada di bulan Ramadan tetapi dia tidak menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia berada di bulan Ramadan tetapi dia tidak menahan hawa nafsunya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Hati-hati, betapa banyak manusia yang mereka melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, ternyata puasanya hanya menahan lapar dan haus
dia tidak mendapatkan keutamaan di sisi Allah, dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Disebabkan apa? Disebabkan dia tidak menjaga ibadah, dia tidak memperbaiki kualitas dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah, bisa jadi Ramadan sekarang ini adalah Ramadan terakhir kita. Tidak ada seorang pun dari kita yang duduk di tempat yang barakah ini memiliki jaminan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Jangankan menunggu Ramadan ini selesai, mungkin bisa jadi besok atau nanti malam tiba-tiba kita didoakan oleh saudara-saudara kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kematian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah adalah sesuatu perkara yang baik yang kita tidak mengetahui kapan ya nikmat usia Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mari betul-betul kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Taala. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita sibukkan di bulan yang berkah ini dengan betul-betul beribadah kepada Allah. Terlebih ibadah tilawah Al-Quran. Karena kalau kita mau melihat para ulama, mereka ketika bertemu dengan bulan Ramadan, mereka betul-betul meninggalkan kegiatan-kegiatan dunia dan juga yang lainnya, dan mereka fokuskan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Orang-orang soleh sebelum kita, mereka terbiasa di setiap harinya menghatamkan Al-Quran. Bahkan kita lihat imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika beliau bertemu dengan bulan Ramadan, berapa kali beliau khatam? 60 kali. Kalau dalam satu bulan ada 30 hari, berarti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah satu hari bisa menghatamkan 2 kali. Ini bisa beliau lakukan. Kenapa? Beliau betul-betul bersungguh-sungguh ya. Beliau ingin meraih pengampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi dengan kita membaca Al-Quran, banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa mim harfun wa lam harfun. Ketika kita membaca Al-Quran, maka pahala yang kita dapatkan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Yang mana kata Rasulullah, seseorang diberikan pahala bukan membaca Al-Quran 1 juz atau ketika khatam, tidak. Tetapi pahala membaca Al-Quran diberikan ketika kita menyebutkan per satu hurufnya. Maka mari ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di bulan yang Ramadan ini, Syahrul Quran ini, kita betul-betul memperbanyak ya interaksi kita dengan Al-Quran. Jangan sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan tetapi kita jauh dari lembaran Al-Quran. Kemudian juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya di bulan Ramadan ini kita paksakan diri kita untuk bersabar, menjaga salat 5 waktu, kemudian menjaga salat qiyamul lail, yaitu salat tarawih. Karena salat tarawih memiliki keutamaan yang begitu besar. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang dia mengerjakan salat qiyamul lail atau salat tarawih disebabkan keimanan kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosa kita. Dan tentunya banyak dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan selama ini. Kezaliman terhadap istri dan anak-anak kita, kezaliman terhadap kerabat-kerabat kita, belum juga durhaka kita terhadap kedua orang tua dan juga dosa-dosa yang lainnya. Maka mari kita bersihkan dosa dan kesalahan tersebut dengan kita betul-betul menjaga ibadah di bulan yang berkah ini. Di antaranya dengan kita betul-betul menjaga salat tarawih, menjaga qiyamul lail. Bahkan Rasulullah mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang dia mengerjakan salat tarawih atau qiyamul lail bersama imam hingga selesai, maka pahala yang akan dia dapatkan bagaikan dia mengerjakan salat semalam suntuk.
Bayangkan, bagikan kita sholat dari ba'da isya sampai sebelum waktu subuh. Dengan apa? Dengan kita cukup bersabar hanya setengah jam sholat bersama imam. Kemudian juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya di bulan yang berkah ini kita pun betul-betul menjaga semangat ibadah kita kepada Allah. Karena memang kita dituntut ibadah bukan hanya di awal Ramadan saja, tetapi kita beribadah kepada Allah dituntut di awal, di tengah, di akhir, bahkan setelah kita berpisah dengan Ramadan. Kita harus betul-betul tetap menjaga ibadah kita kepada Allah. Karena Allah mengatakan wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah Allah ya, sampai datang kepada kalian kematian. Bahkan Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amalan itu tergantung dari akhiratnya. Maka sekali lagi, jangan sampai di awal kita semangat menjaga shaum, menjaga qiyamul lail, menjaga tilawah Quran, tetapi di tengah, di akhir akhirnya kita tersibukkan kembali dengan mudik, dengan masak, dengan belanja ataupun yang lainnya, sehingga terkadang kita sedih melihat masjid yang tadinya ramai seperti ini, tetapi di akhir bulan Ramadan kembali sepi. Maka marilah kita jaga ya, betul-betul semangat kita, karena memang ketika kita bisa melaksanakan ibadah, ketika kita lahir dalam keadaan muslim, ini adalah nikmat hidayah, ini adalah anugerah dari Allah. Tetapi untuk kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah, di sini dibutuhkan perjuangan dan kesabaran. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mari betul-betul kita jaga ibadah kita kepada Allah. Kemudian yang terakhir, ketika Rasulullah mengatakan amin, tidak lain kata Jibril alaihissalam, bahwasanya Allah melaknat orang-orang yang apabila disebutkan nama Rasulullah di hadapan mereka, tetapi mereka tidak menyempurnakan dengan salawat kepada nabinya. Maka ketika kita mendengar nabi kita, sempurnakanlah Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka yang terakhir, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan yang berkah ini kita menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diampuni dosa-dosanya, diberikan keridhaan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta diterima setiap ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Karena para sahabat dahulu, mereka betul-betul berdoa kepada Allah agar Allah betul-betul menerima amalan yang mereka lakukan di bulan yang berkah ini. Allahumma taqabbal a'malana, Allahumma taqabbal a'malana, Allahumma taqabbal a'malana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal salatana, Allahumma taqabbal tilawah Qur'anina, Allahumma taqabbal sa'iri a'maluna, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzu bika min adzabil qabr, wa na'udzu bika min adzabil nar. Wa sallallahu wa sallam